Halo guys, selamat datang lagi di M3D ID. Gue Marion. Buat kalian pecinta iPhone, sebentar lagi iPhone 15 series itu akan segera rilis di bulan September nanti. Nah, kira-kira apa aja spesifikasi terbaru dari iPhone 15 series kali ini? Oke, jadi di video kali ini gue akan bahas rumor terbaru dan terupdate dari iPhone 15 series buat kalian. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah lineup dari iPhone 15 series ya. Jadi iPhone 15 series ini tampaknya memang nggak ada perubahan dengan seri atau lineup dari iPhone 14 series. Jadi sama ya, ada iPhone 15 biasa, kemudian 15 Plus, kemudian ada iPhone untuk seri Pro yaitu 15 Pro dan 15 Pro Max. Jadi overall nggak ada perubahan sama sekali dengan versi sebelumnya. Cuman memang kayaknya di iPhone 15 series ini untuk versi 15 mini sepertinya itu bakalan tidak ada di seri iPhone 15 ini. Kemudian ini data yang gue dapatkan terkait dengan rumor spesifikasi dari iPhone 15 yang gue kutip dari Tom's Guide ya. Nah, mungkin kita akan lihat sekilas. Yang pertama mungkin beberapa yang signifikan perbedaannya. Yang pertama untuk ukuran layar gue rasa sama aja. Cuman yang mungkin gue notice di sini adalah refresh rate ya. Jadi refresh rate yang 120 Hz itu hanya akan tersedia pada iPhone Pro model atau 15 Pro dan 15 Pro Max. Kemudian untuk chipsetnya hanya pada 15 Pro dan 15 Pro Max yang pakai A17. Kemudian apa ya? Untuk kamera sama semua 48 megapiksel, cuman 15 Pro dan Pro Max itu ada optical zoom-nya 3 kali untuk yang Pro, 6 kali untuk yang Pro Max. Kemudian apa lagi ya? Yang penting-penting di sini ukuran baterainya nanti kalian lihat aja. Kemudian oh ya, yang perlu kita notice di sini adalah base storage. Jadi iPhone 15 series itu base storage-nya itu sudah mulai dari 128 GB. Jadi sudah tidak ada lagi yang pakai 64 GB. Untuk yang seri Pro bahkan itu sudah menggunakan base storage itu 256 GB seperti itu. Oke, rumor berikutnya adalah rumor terkait desain dari iPhone 15 series. Jadi rumor yang beredar itu iPhone 15 itu masih mempertahankan model yang sama. Untuk seri Pro itu pakai 3 kamera dan seri yang biasa dan yang Plus itu menggunakan 2 kamera menyilang. Jujur ini sebenarnya apa ya? Bisa dibilang tidak ada perubahan yang signifikan untuk desainnya, karena pasti bagi sebagian besar user iPhone itu akan merasa boring ya. Desain iPhone sejak dari iPhone 11 itu memangnya apa ya, modelnya gitu-gitu aja, tapi rumor yang berkembang belakangan ini memang makin akurat dengan beberapa leaks yang muncul di internet. Jadi memang bisa dipastikan iPhone 15 series ini masih tetap mengusung model yang hampir sama dengan sedikit perubahan di iPhone 15 series ini. Kemudian berikutnya untuk desain dan spesifikasi layar. Untuk ukuran layar sendiri iPhone 15 itu dikabarkan tetap akan mempertahankan ukuran 6,1 inci untuk yang 15 biasa dan 15 Pro ya. Sementara ukuran 6,7 inci itu untuk yang 15 Plus dan 15 Pro Max. Berikutnya untuk fitur Dynamic Island yang pada iPhone 14 series itu kan hanya tersedia pada iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Nah, ini sebenarnya sebuah kabar baik buat kalian yang menanti iPhone 15, karena di iPhone 15 series itu semua serinya itu sudah menggunakan Dynamic Island. Ini artinya kita nggak perlu beli iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max, kita itu udah dapat Dynamic Island. Kayaknya iPhone 15 series yang regular dan Plus ini gue rasa bakalan laris manis di iPhone 15 series nanti. Oke, berikutnya rumor terkait dengan apa namanya, layar yang digunakan pada iPhone 15. Jadi iPhone 15 series ini akan menggunakan OLED display chip 28 nanometer proses yang akan membuat konsumsi daya baterai di iPhone 15 ini akan menjadi lebih hemat. Nah, ini pasti akan membuat penasaran ya, kira-kira daya tahan baterai iPhone 15 nanti dengan chipset OLED display yang baru ini itu mengalami peningkatan yang seperti apa. Kemudian dari Tom's Guide juga ada rumor yang mengatakan bahwa iPhone 15 ini menggunakan panel OLED dengan kecerahan itu sampai 2500 nits atau brightness-nya ya. Jadi ini bisa dibilang apa ya, layarnya cukup terang. Jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi ini bakalan menjadi panel dengan brightness paling tinggi pada sebuah layar handphone. Kemudian berikutnya untuk refresh rate sendiri bisa kalian lihat di spesifikasi di awal tadi. Jadi hanya iPhone 15 Pro series ya, jadi 15 Pro dan Pro Max itu yang mendapat dukungan
refresh rate hingga 120 Hz. Sementara iPhone 15 regular dan 15 Plus masih menggunakan 60 Hz. Ini sebenarnya memang bisa dibilang sayang banget, karena apa ya, HP-HP Android sekarang yang 3 jutaan saja itu layarnya tuh sudah 90 atau 120 Hz. Dan iPhone 15 series yang mungkin harga jualnya itu mulai dari 12 sampai 13 jutaan itu masih pakai 60 Hz. Ini apa ya, keterlaluan sih Apple ya. Di saat orang lain sudah pakai 90 dan 120 Hz, masih aja pakai 60 Hz pada layar iPhone 15 series. Oke, rumor berikutnya adalah terkait pilihan warna dari iPhone 15 series. Jadi, kabarnya iPhone 15 series ini akan tersedia dengan beberapa pilihan warna, seperti dark pink, kemudian ini warna yang baru ya, dark pink, kemudian light blue color, kemudian ada juga pilihan warna hitam atau dark ya, kemudian ada white dan silver, kemudian ada juga warna merah atau red yang di seri-seri sebelumnya itu udah ada. Jadi, dengan warna yang baru ini tentu saja akan membuat perbedaan yang mencolok antara iPhone 15 dan 14 series. Ya dong, jangan sampai user iPhone 15 itu masih disama-samain dengan user iPhone 14. Jadi, gue rasa pilihan yang paling bakalan laris itu yang dark pink atau light blue color, karena biar user iPhone 15 itu kelihatan bedanya dengan iPhone 14 series. Oke, rumor berikutnya terkait dengan bahan yang digunakan pada bagian belakang iPhone ya. Jadi rumor terbaru itu terkonfirmasi juga kalau iPhone 15 akan menggunakan frosted glass ya pada bagian belakang dari bodi iPhone. Tapi rumornya sih hanya digunakan pada 15 Pro series. Tapi ada juga rumor yang berkembang kalau frosted glass ini digunakan pada seri iPhone 15 tanpa terkecuali. Tapi coba kita lihat nanti, karena di iPhone 14 series itu hanya seri yang Pro itu yang menggunakan frosted glass pada bagian belakang. Tapi kita lihat nanti. Karena ini kan masih sebatas rumor, apakah semua seri iPhone 15 itu sudah mendapatkan frosted glass atau belum. Oke, berikutnya untuk bodi pada iPhone 15 Pro series itu dikabarkan akan menggunakan frame titanium yang lebih melengkung atau curve, tidak seperti bodi pada frame iPhone 14 atau 13 dan 12 Pro series, karena bodinya melengkung. Kalau di iPhone 14, 13, 12 Pro series itu bentuknya masih flatter edge, jadi masih kotak-kotak gitu. Nah, kemudian ini berarti iPhone 15 seri regular itu masih tetap menggunakan model flatter edge seperti iPhone seri 14, 13, dan 12. Jadi hanya iPhone 15 series itu yang menggunakan curve model pada bodinya. Sementara untuk bahan pada iPhone 15 biasa yang seri regular dan seri plus itu bodinya masih menggunakan aluminium. Hanya yang 15 Pro dan 15 Pro Max yang sudah menggunakan frame dari titanium. Oke, berikutnya adalah rumor terkait penggunaan port USB Type-C pada iPhone 15 series. Ini sebuah kabar gembira karena penggunaan USB Type-C ini sudah dinanti-nanti dari iPhone 14 series sebenarnya. Jadi di iPhone 15 series ini dikabarkan akan menggunakan USB Type-C 3.2 dan 2.0 sebagai port untuk charging dan transfer data. Karena memang di regulasi di Eropa itu mengharuskan semua handphone itu menggunakan standar USB Type-C sebagai charging port. Kemudian USB-C pada iPhone ini selain digunakan untuk charging, tentu saja untuk transfer data ya, yang dikabarkan akan mencapai hingga 20 GB per detik untuk seri Pro. Kemudian karena menggunakan USB Type-C 3.2 ya, sementara iPhone regular yang regular dan seri Plus itu hanya akan menggunakan USB Type-C yang kecepatan transfer datanya itu mungkin di kisaran 480 MB per detik. Jadi dengan penggunaan USB Type-C sebagai charging port dan juga transfer data, ini memang paling ditunggu oleh para pengguna Apple device, di mana akhirnya iPhone akhirnya ya menggunakan USB-C untuk port charging dan data transfer. Karena mengingat semua device Apple mulai dari iPad kemudian MacBook itu kan sudah menggunakan USB Type-C, cuman iPhone aja yang belum. Kemudian rumor berikutnya untuk speed charging dari 9to Mac, dikabarkan beberapa model terbaru dari iPhone 15 ini itu akan menggunakan charging up to 38 watt. Jadi
ini akan mengalami peningkatan dari versi sebelum yang di seri 14 Pro dan 14 Pro Max itu hanya menggunakan charging 27 watt. Rumor ini kemungkinan besar akan terjadi itu karena Apple itu akan menjual charger 35 watt yang mungkin itu bisa digunakan di semua device Apple, mulai dari iPad, iPhone, dan juga MacBook. Selain itu dikabarkan juga USB-C pada iPhone ini itu akan support dengan Thunderbolt 3.0. Jadi dengan Thunderbolt 3.0 yang diimplementasi di USB-C port ini, itu akan berpengaruh dari speed data transfer iPhone yang bisa mencapai 40 GB per detik kalau misalnya USB-C-nya itu support dengan Thunderbolt 3.0 yang terbaru. Ini sebuah kecepatan transfer data yang luar biasa dari iPhone. Oke, berikutnya adalah rumor terkait dengan kamera dari iPhone 15 series. Jadi, semua seri iPhone 15 itu menggunakan kamera utama 48 megapiksel. Tadi sudah gue tampilin di spesifikasi di awal. Nah, jadi baik iPhone 15 biasa maupun 15 Pro series itu menggunakan kamera utama 48 megapiksel dengan katanya dengan sensor terbaru yang akan meningkatkan performa low light. Kemudian iPhone 15 Pro series juga akan menggunakan lensa kaca hybrid dengan aperture 1.7 dan ini mengalami peningkatan dari aperture sebelumnya f1.79 atau 1.8 pada iPhone 14 Pro series. Sementara untuk iPhone 15 regular dan 15 Plus itu dikabarkan akan menggunakan kamera utama 48 megapiksel itu yang sama dengan seri 14 Pro pada versi sebelumnya. Cuman memang dengan sensor yang lebih kecil di aperture f1.7 karena di iPhone 14 Plus itu bukannya lebih besar di f1.5. Jadi walaupun secara sensor memang lebih kecil karena di aperturnya di f1.7, tapi dengan menggunakan lensa terbaru 48 megapiksel pasti kualitas kamera dari iPhone 15 series ini itu khususnya untuk regular dan plus itu pasti akan memiliki performa yang lebih baik dari seri iPhone 14 regular dan 14 plus. Kemudian juga di iPhone 15 series ini memang diharapkan menggunakan sensor gambar terbaru dari Sony yang menggunakan image sensor double desaturation signal in each pixel. Jadi akan membuat kemampuan menangkap cahaya dari kamera iPhone 15 series ini itu akan lebih baik, lebih banyak, dan akan mengurangi over atau under exposure. Jadi kalau kalian mengambil gambar atau mengambil foto dan video di kondisi backlight yang berlebihan, itu kualitas hasil atau video dari iPhone 15 series ini akan mengalami peningkatan kualitas gambar yang jauh lebih baik. Rumor berikutnya terkait kamera dari iPhone 15 series ini adalah lensa periskop yang akan tersedia pada iPhone seri 15 Pro Max. Karena 15 Pro Max ini karena ukurannya lebih besar, itu akan mendapatkan lensa zoom periskop, sehingga di iPhone 15 Pro, 15 regular, dan 15 Plus itu dikabarkan hanya mendapatkan lensa wide dan ultra wide lensa saja. Tapi di rumor terbaru juga mengatakan tadi di spesifikasi di awal ya, gue tunjukin kemungkinan lensa periskop ini hadir di Pro series saja. Jadi kemungkinan besar di 15 Pro juga sudah diimplementasi. Nah, dengan periskop lensa ini iPhone 15 Pro Max itu akan memiliki kemampuan zoom hingga dikabarkan itu 5-10 kali, dan ini meningkat dari seri sebelumnya yang dibatasi hanya 3 kali zoom saja. Oke, berikutnya terkait rumor modem chip yang digunakan pada iPhone 15 series ini. Jadi rumornya berkembang bahwa teknologi 5G pada iPhone 15 series itu menggunakan Qualcomm 5G chips terbaru di semua seri iPhone 15. Jadi tepatnya Qualcomm X70 yang akan meningkatkan kemampuan AI untuk memproses data yang lebih cepat, kemudian coverage yang lebih baik, dan tentu saja improve signal, kemudian lower latency, dan up to 60% power efisiensi. Oke, rumor berikutnya adalah penggunaan Wi-Fi 6E atau 6E dan UWB pada iPhone 15 series. Jadi pada iPhone 15 series, khususnya iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max, itu dikabarkan akan menggunakan jaringan Wi-Fi 6E. Jadi Wi-Fi 6E ini memiliki kecepatan bandwidth yang lebih baik, latensinya juga lebih rendah, kemudian menyediakan 1,2 GHz spektrum pada band 6 GHz, dan
akan support konektivitas gigabit connectivity dan memiliki bandwidth yang lebih baik untuk higher data stream yang nantinya itu akan bermanfaat atau digunakan untuk AR atau VR. Kemudian iPhone 15 juga diharapkan menggunakan ultra wideband chip yang terintegrasi dengan Vision Pro headset milik Apple yang kalian tahu sendiri harganya fantastis. Kemudian chip ini akan di-upgrade ke 7 nanometer sehingga akan meningkatkan performance dan juga reduce power consumption dari iPhone 15 series. Oke, rumor berikutnya adalah chipset yang digunakan pada iPhone 15 series itu adalah A17. Tapi sayangnya memang chipset A17 ini dikabarkan hanya digunakan pada iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max. Nah, dengan kehadiran chipset A17 ini, ya, dengan menggunakan konstruksi 3 nanometer, itu akan meningkatkan performa 10-15% dari A16 dan mengurangi konsumsi daya hingga 35%. Cuman memang seperti biasa, ya, chipset A17 ini sayangnya itu hanya tersedia pada iPhone 15 Pro series. Sementara iPhone 15 reguler dan 15 Plus itu dikabarkan masih tetap menggunakan chipset A16 yang sama dengan iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Jadi bisa dibilang performa chipset A17 ini sangat dinantikan di tahun 2023 ini yang akan diimplementasi di iPhone 15 series. Kita lihat nanti kira-kira perbedaan performa gamingnya, kemampuan edit foto, edit video pada iPhone 15 series ini apakah menjadi jauh lebih cepat dan jauh lebih baik. Sementara untuk kapasitas RAM dari iPhone 15 series, ya kabarnya tidak mengalami peningkatan, masih tetap sama menggunakan RAM 6GB dari versi sebelumnya. Oke, berikutnya untuk rumor harga. Jadi dikabarkan di iPhone 15 series untuk versi yang Pro itu dijual dimulai dari $1.099. Bisa dibilang lebih mahal $100 ya dari seri sebelumnya iPhone 14 Pro, sementara untuk Pro Max itu dijual mulai dari $1.199. Tapi ada kabar juga yang mengatakan mungkin harganya lebih dari $1.199, akan lebih mahal sekitar lebih dari $200 dari seri sebelumnya pada saat iPhone 14 Pro Max itu launching. Kemudian untuk iPhone 15 series yang biasa dan yang Plus, itu harganya kemungkinan besar akan sama dengan iPhone 14, yaitu starting atau mulai dari $799. Tapi ingat, itu harga belum masuk bea cukai, pajak, dan lain-lain ketika masuk di Indonesia. Ketika sudah sampai di Indonesia, ya udah pasti harganya untuk yang Pro dan Pro Max itu pasti di atas 20 jutaan. Oke bro, jadi itu aja rumor terbaru dari iPhone 15 yang bisa gue sharing buat kalian. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah dengan rumor yang tadi kalian sudah dengar, perubahan fitur spesifikasi dari iPhone 15 series ini layak ditunggu? Kalau menurut gue sih, kalau jujur sih menurut gue nggak begitu layak ditunggu sih, karena tidak ada perbedaan dan perubahan yang signifikan, terutama buat kalian user 14 Pro dan 14 Pro Max. Sebenarnya dari sisi fitur spesifikasi itu tidak begitu mengalami perubahan yang signifikan. Mungkin di tahun 2023 ini waktunya gue upgrade dari iPhone 12 Pro Max gue ini ke iPhone 14 Pro atau 14 Pro Max supaya bisa mencicipi Dynamic Island yang ada pada 14 Pro Max. Untuk iPhone 15 ya dipertimbangkan dulu, mudah-mudahan ada berkat, ada budget untuk langsung upgrade ke iPhone 15 series. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel M3ID karena kita menuju 2000 subscriber. Thank you.